Cobain dulu.
Sama berarti.
bapaknya di bawah ini tadi minum keracunan lagi misalnya kita lagi kan
ya. Dimohon berdiri majelis muaskirum sidang. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat saudara Ferdi Sambo? Baik. Sidang perkara nomor 797 atas nama Putri Chandrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sehat saudara Putri? Baik, silahkan pindah ke sebelah tempat duduk saudara, penasihat hukum saudara. Udah. Satu aja ya. Satu aja kalau. Aman kan? Silakan dipanggil jaksa penuntut umum saksi-saksinya. Saksi semuanya. Mana? Saksinya apa? Di kemarin berapa itu? Sama kan ini sama kan? Sama yang kemarin ini. Kan sudah lima hari aku dia ambil kan di dalam lemari itu dari sebelum depan. Berapa orang saksi hari ini? Yang datang 9 orang dari 17 saksi yang kita panggil, 9 orang yang datang. Kursinya kurang satu, tolong. Kurang satu. Oke, saya periksa identitasnya dulu ya. Saudara Martin Gabe Sahata. Tempat tanggal lahir Jakarta 10 Mei tahun 95, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Kelapa 2 Wetan RT 1 RW 6 Ciracas Jakarta Timur. Benar ya? Kenal dengan para terdakwa? Ada hubungan keluarga? Sulap Abu SHMH. Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Raha 14 April tahun 76, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir S2, alamat Jalan Kesatrian Polri, Ciputat, Tangerang Selatan. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Teddy Rohendi. Tempat tanggal lahir 24 Januari tahun 83, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir S1, alamat Komplek Polri,
Pondok Karya Blok C8 RT 24 Mampang Perapatan. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Endra Budi Argana. Siap yang mulia. Tempat tanggal lahir 14 Jakarta 14 Juli tahun 83, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, alamat Jalan Gadang Terusan nomor 102E RT Sungai Bambu, Tanjung Priok. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Reinhard Regen Mendi. Siap yang mulia. Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta 6 Oktober tahun 2005, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir SMA, alamat Jalan Melati 8 Pamulang, Tangerang Selatan. Betul ya? Siap, betul Kenal yang dengan mulia. para terdakwa? Siap, kenal. Ada hubungan keluarga? Siap, tidak ada. Ridwan R. Soplanit, tempat tanggal lahir Ambon 26 Januari tahun 80, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan S2, alamat Jalan Tebet Barat Dalam 2 nomor 4 Jakarta Selatan. Benar yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada yang mulia. Danu Fajar Subekti, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 12 Maret tahun 86, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, alamat Gandaria Gang Mujair nomor 23 Jakarta Timur. Siap, betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Siap, kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak yang mulia. Rifaizal Samuel, tempat tanggal lahir Bogor 30 Juli tahun 90, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota Polri, pendidikan terakhir S2, alamat Pondok Bambu Kuning, Blok A7 nomor 4 Kabupaten Bogor. Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Raditya Adiasa. Siapa yang belum saya panggil? Nama saudara? Arsyad Daifa yang mulia. Arsyad Daifa Gunawan. Betul yang mulia. Tempat tanggal lahir 11 Februari tahun 97, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Polri, alamat Jalan Pelikan Blok U7 nomor 9 Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan. Betul? Betul yang mulia. Kenal dengan para terdakwa? Kenal yang mulia. Ada hubungan keluarga? Tidak ada. Ya. Baik, silakan berdiri dulu yang beragama Muslim untuk diambil sumpahnya, kemudian beragama Katolik dan Kristen Protestan akan disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Saksi dalam perkara ini memberikan yang benar lain daripada saya berjanji sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar yang baik kepada yang Tuhan menolong saya. Saudara Jaksa Penuntut Umum, ahli yang kemarin bisa hadir hari ini? Silahkan dipanggil, duduk bersama. Ya, langsung ke ruangan sebelah saja. Jadi kepada penasihat hukum, ini ada ahli yang mungkin akan memberikan keterangan nanti pada saat ahli, tetapi saat ini kita hadirkan dia untuk memutar video yang terjadi di Duren 3, seperti yang kemarin diminta oleh penasihat hukum. Atau mungkin di sini dulu, dipanggil ke sini dulu aja.
Dihadirkan di sini dulu sebentar. Di sini dulu sebentar, Pak. Diperkenalkan dulu. Silakan duduk. Ini saudara penasihat hukum, keterangannya akan kita dengar nanti pada saat pemeriksaan ahli, tetapi saat ini berdasarkan keahliannya saksi, kita hadirkan untuk memutar video yang terjadi pada di Duren 3. Dan apakah masih ada yang di Saguling, saudara jaksa penuntut umum? Sudah siap belum untuk video di Saguling? Siap ya? Oke, baik, kita putarkan sekarang aja. Saksi ini kemarin sudah kita sumpah dan tetap berlaku sumpahnya sampai hari ini. Sambil menunggu video diputar, kami periksa dulu saudara Ridwan Soplanit. Saudara Ridwan.
Ini saudara? Betul yang mulia. Betul ya? Saudara masuk ke dalam Garasi, lewat akses garasi. Oke, berhenti dulu. Kemudian lanjutkan. Setelah saudara masuk, tadi sempat saudara dijelaskan bahwa Saya bertemu dengan 4 ajudan tersebut. setelah saudara tadi tembak menembak, apa yang dijelaskan oleh terdakwa Ferdi Sambo di dalam rumah? Iya, setelah begitu kita udah masuk di area TKP, kemudian menyampaikan bahwa Pak Sambo mendapat informasi ada peristiwa tembak menembak, kemudian sambil berjalan dia menerangkan yang di sebelah atas itu Richard, posisi situ, yang di bawah yang lagi tengkurap di bawah itu Yosua. Kemudian kejadian ini karena Yosua melakukan pelecehan terhadap istrinya. Kemudian pada saat berbicara seperti itu, sambil menjelaskan, tiba-tiba Pak Sambo menopak tembok kamar agak keras. Kemudian saya juga terkaget juga saat itu, dan Pak Sambo sempat taruh kepalanya dan kembali menoleh ke saya, dan saya melihat matanya berkaca saat itu. Kemudian saat itu langsung saya motong pembicaraan, saya sampaikan, izin jenderal, saya harus melaporkan pimpinan saya dan terkait dengan masalah tim olah TKP saya harus saya siapkan. Oke. Kemudian pada saat itu dia menembuk tembok itu, dia cuman saudara Ferdi Sambo bilang apa? Pada saat dia menepuk tembok, kemudian dia kembali menengok saya, kemudian Pak Sambo menyampaikan, coba ini kalau terjadi terhadap keluarga kamu, terhadap istri kamu, seperti itu menyampaikan. Apakah terdakwa sempat menjelaskan kepada saudara bahwa ketika dia datang itu sudah terjadi tembak menembak? Joshua sudah meninggal? Seperti yang saya sampaikan, bahwa memang penjelasan itu mengalir begitu saja, bahwa dia pada saat datang dia mendapat informasi ada peristiwa tembak menembak. Itu kalimatnya seperti itu. Artinya tembak menembak itu sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Oke. Terus setelah itu lanjutkan. Kemudian saat itu pada saat saya saat saya menyampaikan saya harus menghubungi pimpinan saya dan tim olah TKP, kemudian saya meninggalkan Pak Sambo dari ruangan tengah itu. Nah, pada saat saya mau berjalan, ketemulah si Richard, Brigadir E di depan pintu dapur saat itu. Kemudian Pak Sambo dari belakang dia menyampaikan, itu Richard yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya tanya Richard, betul kamu melakukan peristiwa tembak menembak, kamu dari atas? Saat itu Richard menyampaikan, siap, betul komandan. Ada tambahan dari saya Pak, kemarin saya lupa sampaikan. Ya. Nah, pada saat bertemu dengan Richard saat itu, saya sempat berpikir bahwa saya mendapat sedikit gambaran, meskipun memang agak cepat, tidak sampai 2 menit, saya sama Pak Sambo di dalam. Peristiwa tembak menembak dengan jarak kurang lebih 7-8 meter kurang lebih. Di satu sisi ada yang kena, maksudnya kena peluru dan terbaring. Di sisi lain saya melihat posisi Richard masih utuh, maksudnya tidak ada tembakan yang mengena dia atau luka, seperti itu. Waktu itu saya masih sempat berpikir seperti itu, tapi saya tidak ada dialog lebih lanjut. Saya lebih fokus untuk melaporkan pimpinan saya dan tim olah TKP. Kemudian saudara menghubungi Kapolres. Kemudian saya menghubungi tim olah TKP dan Kapolres. Saya keluar dari akses yang sama, kemudian saya ke sisi kiri yang di situ ada tergambar ada taman di situ Pak. Kemudian saya menelepon tim olah Polres. Januar. Ya. Kemudian saudara datang, saudara tadi kemudian menghubungi menghubungi Tim olah TKP dan Kapolres.
Nah setelah itu diantaranya pada saat kita mau pengumpulan barang bukti sedang berjalan, Kombes Santo saat itu menanyakan kepada Baradae terkait dengan masalah senpi. Kombes Santo menanyakan, kamu bawa senpi? Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, kemudian Brigadir M mengeluarkan senpinya dan kepada Kombes Santo. Kemudian Kombes Santo melepas magasinnya, melakukan pemotretan terhadap nomor seri senpi. Begitu juga melepaskan peluru, dihitung ada 12 butir saat itu. Nah kemudian saat dalam proses olah TKP kita langsung melakukan interview awal, diantaranya kanit saya menanyakan, saya juga menanyakan saat itu. Saudara bertanya pada siapa? Ke Brigadir E. Bertanya kepada Brigadir E. Saudara ikut, bukan hanya AKP Samuel saja? Saat AKP Samuel menanyakan, saya mendampingi, maaf ya mulia. Oh oke. Saat AKP Samuel saudara mendampingi. Karena kita semua di dalam area TKP. Oke, Kemudian saat itu sempat menanyakan posisi tembak menembak. Pada saat dia menceritakan awal, sekilas saya dengar bahwa dia ada teriakan dari Bu PC minta tolong, terus dia turun ke tangga, kemudian dia teriak, ada apa bang? Menanyakan ke Yosua, dan Yosua kemudian langsung melakukan tembakan ke arah Brigadir E. Saat itu yang saya dengar keterangan. Nah, pada saat melakukan penembakan dia bersembunyi, jadi dia secara refleks tunduk bersembunyi di tikungan, ada tangga itu kan, ada pegangannya itu yang mulia. Seperti itu yang mulia. Kemarin saudara menceritakan pada saat olah TKP saudara mengalami adanya banyak situasi situasi yang membuat saudara bersama anggota saudara tertekan. Iya, betul yang mulia. Jadi memang mengawali dari kita sudah memberikan himbauan untuk kegiatan olah TKP akan kita laksanakan dari Polres Jakarta Selatan, tetapi himbauan itu tetap keberadaan anggota Propam saat itu masih di situ. Kemudian pada saat kita melakukan olah TKP memang kita dalam pengawasan saat itu. Dalam pengawasan bisa saudara ceritakan secara apa yang dimaksud dengan pengawasan? Maksudnya keberadaan mereka masih ada di situ melihat kita melakukan olah TKP. Melakukan olah TKP. Kemudian pada saat senpi yang kita amankan saat itu mengambil dari posisi samping jenazah sisi kiri, kemudian yang berada saat itu dari Kombes Santo mengamankan juga dari Baradae, kemudian oleh IDEN kita dari anggota IDEN pada saat proses untuk kita melakukan penghitungan dan perapian. Setelah itu Kombes Santo menyampaikan bahwa barang bukti ini harus dibawa ke Propam Mabes, dan saya menyampaikan izin komandan untuk masalah barang bukti maupun saksi kita akan fokus untuk melakukan pemeriksaan di Polres saat itu. Tapi Kombes Santo tetap menyampaikan bahwa ini karena kejadian tembak menembak antar anggota, maka kita yang harus membawa bukti tersebut ke Mabes Polri, Propam Mabes. Demikian yang mulia. Saudara mengatakan kemarin penekanan salah satunya dilakukan oleh saudara Sambo terhadap saudara. Bisa saudara ceritakan penekanan yang bagaimana? Saya mundur ya. Iya. Tadi kelewatan. Saya mau menyampaikan untuk melaporkan pimpinan saya dan tim olah TKP. Pada saat itu ya silakan kamu laporan, tapi jangan rame-rame, jangan dibuat rame-rame. Seperti itu penekanannya. Penekanannya seperti itu. Betul, yang mulia. Kemudian yang dialami oleh tim identifikasi, penekanan yang dilakukan oleh yang dialami oleh tim identifikasi, saudara mengetahui tidak? Ya, saat itu mulai pada saat kita perbincangan memang penegasan nada dari Pak Kombes Santo saat itu agak keras untuk masalah pengambilan, bahwa memang harus dibawa ke sana. Kemudian dan itu kan keberadaan masih di dalam TKP, Pak, yang mulia. Oke, setelah itu saudara kemana? Setelah
Selesai jam berapa itu identifikasi itu? Nah, setelah identifikasi berjalan, kemudian saya juga mendapat informasi dari atau perintah dari Kombes Susanto untuk mencari ambulans, kemudian melakukan pencarian ambulans saat itu. Awalnya kita dari rumah sakit terdekat mencari dan akhirnya mendapat. Saat ambulans datang, kemudian melakukan pengangkatan jenazah saat itu dan dibawa oleh pada saat ambulans keluar, Kapolres kami tiba di situ. Oke, lanjutkan sampai ceritanya selesai. Kemudian saya menjelaskan bahwa ada peristiwa tersebut meskipun sudah dalam laporan, saya menyampaikan bahwa saat itu barang bukti dan saksi sudah diambil oleh tim dari Propam Mabes yang mulia. Kemudian Kapolres menyampaikan untuk segera melakukan koordinasi dan Kapolres melakukan pengecekan ke area dalam TKP. Kemudian setelah selesai pengecekan dalam TKP, Kapolres masuk sebentar, saya sampaikan posisinya, kemudian saya keluar sebentar, saya melakukan dialog dengan beberapa anggota terkait dengan tindak lanjut di TKP saat itu. Kemudian setelah Kapolres keluar dari situ, kita sebentar pergi ke rumah saya sebentar di sebelah di teras. Keberadaan kita di situ sekitar 10-15 menit dan saya izin untuk ke Propam untuk mengambil barang bukti tersebut dengan saksi. Oke. Selesai jam berapa? Selesai sekitar itu kita meninggalkan TKP sekitar pukul 10 malam atau Pukul 22. 10 malam. Kurang lebih. Pada saat pukul 10 malam, apakah kapan terdakwa Ferdi Sambo meninggalkan rumah? Saat itu yang saya lihat sekitar sebelum jam 9 kalau enggak salah. Sebelum jam 9. Saya tidak perhatiin. Ke arah mana? Saya tidak tahu ke arah mana. Tidak tahu. Betul. Sekitar jam 10 setelah jenazah semuanya rumah sudah olah TKP sudah selesai, ketiga terdakwa yaitu Richard, Ricky dan masih menjadi saksi dibawa menuju ke kantor Provos. Betul yang mulia. Saat itu saudara ikut nggak? Setelah itu saya tidak, pada saat mereka dibawa saya nggak ikut yang mulia. Saudara tidak ikut. Tidak ikut. Saudara tetap di rumah. Betul. Tapi setelah selesai olah TKP Duren 3, saya langsung dengan kanit saya AKP Samuel dengan penyidik langsung menuju ke Propam Mabes yang mulia. Menuju Propam Mabes. Betul. Apa yang saudara lakukan di sana? Setelah sampai di Propam Mabes, kita mendatangi para saksi itu yang mulia. Ya. Kami lihat di situ bahwa memang betul, kami pastikan para saksi memang diambil saat itu di Propam Mabes. Kemudian mereka berada di ruangan-ruangan pemeriksaan, jadi tidak disatukan, terpisah, tapi di lantai dan ruangan yang sama. Kemudian di situ penyidik saya dan kanit saya masuk untuk melakukan beberapa pertanyaan atau interview saat itu. Saudara ikut? Saat itu saya cuma melihat saja, saya pastikan bahwa mereka ada saat itu. Tapi saya tidak melakukan interview. Tidak melakukan interview. Betul yang mulia. Sampai jam berapa itu? Saat itu kita menunggu kurang lebih 1 jam kurang lebih yang mulia. Karena kita berangkat sampai sana mendekati jam 11 kurang lebih. Kemudian begitu kita sampai sana sekitar jam setengah 11. Begitu mau jam setengah 12 kurang lebih saya sampaikan kepada perwira piket saat itu. Untuk maksud kita ke sini untuk mengambil kembali dan melakukan koordinasi terkait dengan saksi ini, mau kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cuman memang belum ada jawaban, belum ada tindak lanjut. Kemudian saya sampaikan bahwa kita akan standby di Polres apabila malam ini sudah selesai pemeriksaan awal, agar hubungi kita untuk kita jemput kembali membawa ke Polres untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian saudara? Kemudian kami dari Propam itu kita pulang dari Mabes, kita kembali ke Polres. Begitu saya sampai ke Polres, sampai di parkiran, saya merasa badan saya nggak enak, ngedrop saat itu. Saya minta untuk Audi antar saya langsung aja ke rumah pulang saat itu untuk istirahat. Pulang. Betul yang mulia. Pada tanggal 12 saudara pada tanggal 9 saudara datang lagi kemana?
tanggal 9 pagi saat itu saya dilaporkan sama kanit saya bahwa dia dipanggil ke Propam Mabes, ke Paminal maksudnya. Kemudian itu sekitar jam 9 pagi. Kemudian saya bilang, ya udah kalian duluan ke sana, jangan lupa untuk koordinasi, kita harus tuntaskan pemeriksaan saksi di Polres Jakarta Selatan. Kemudian saya menyampaikan ke dia siapa aja yang ke sana, dibilang dengan beberapa penyidik saat itu, dengan Pak Kanit ke sana. Tidak lama sekitar pukul 10.30 atau jam 11 saya ikut ke Propam Mabes, ke Paminal Mabes. Setelah saya sampai di sana, saya ketemu dengan kanit saya, terus saya tanyakan, kalian sudah melakukan pemeriksaan? Dia bilang belum, masih menunggu. Saat itu dia di ruangan Paminal Mabes, yang mulia. Setelah itu saya bilang, ya sudah, saya mau ngadep Pak Karo Paminal saya untuk saya mau menanyakan minta petunjuk terkait dengan pemeriksaan Pak FS dan Bu PC saat itu. Jadi saya ketemu Pak HK saat itu, saya menyampaikan mohon izin kami terkendala untuk melakukan pemeriksaan saat itu karena menunggu udah berganti hari, kami minta untuk diberikan akses untuk melakukan pemeriksaan terhadap. Saudara ngomong pada siapa itu? Ke Pak HK. Pak HK. Oh, Karo Paminal saat itu yang mulia. Oke, terus kemudian? Setelah itu Pak Karo Paminal sampaikan, ya udah nanti saya koordinasikan, tunggu saja saat itu. Kemudian saat itu saya meninggalkan Paminal Mabes lebih dulu, Mabes Polri, saya kembali lagi ke rumah yang mulia. Terus? Saya kembali ke rumah, tidak lama kemudian sekitar pukul atau 13.30 yang mulia, saya dihubungi kembali untuk bergeser ke Duren 3 nomor 46 ke TKP. Kemudian saya datang, saya lihat ada Pak FS, ada Pak HK, yang saya lihat saat itu ada Pak Agus Nurpatria. Oke. Kemudian penyidik saya udah ada dengan Pak Kanit sudah ada, dan saya Pak FS sampaikan bahwa nanti kalian melakukan interogasi, kegiatan interogasi terhadap 3 saksi tersebut, dan sekalian sambil melakukan peragaan saat itu. Kemudian saya sampaikan ke Kanit untuk kegiatan seperti itu yang disampaikan Pak FS, dan saya laporkan kepada Kapolres saat itu bahwa ada kegiatan hari ini ada di TKP, Pak FS juga ada terkait dengan masalah interogasi dan beberapa peragaan yang disampaikan saksi. Saat itu anggota saudara melakukan interogasi terhadap mereka bertiga? Iya, saat itu mereka menanyakan tanggal 9 itu? Iya, tanggal jadi 9. Setelah dari semalam di Biro Provos, sekarang berpindah interogasi itu di kantor di TKP? Betul yang mulia. Terus? Setelah melakukan interogasi, kemudian sampai dengan sore hari pukul kurang lebih setengah 4 atau jam 4 yang mulia sore, kegiatan selesai. Kemudian tapi sebelum kegiatan selesai saya sempat menyampaikan kepada Pak FS, mohon izin Jenderal terkait dengan saksi-saksi yang ada saat ini, kami akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi karena memang dari semalam kita belum melakukan pemeriksaan, kemudian yang pagi tadi juga kita belum maksimal melakukan pemeriksaan. Ya, saya minta untuk melakukan pemeriksaan khususnya di Polres Jakarta Selatan. Tapi saat itu Pak Sambo menyampaikan bahwa nanti saja jawaban yang ke saya untuk segera melakukan pemeriksaan saat itu ke Jakarta Selatan. Kemudian saat kegiatan selesai, memang saksi-saksi bawa pergi. Pergi kemana? Saya tidak tahu, saat itu langsung keluar bawa naik kendaraan. Yang membawa siapa? Anggota saudara atau dari? Bukan, dari pihak Propos. Propam. Oke. Selanjutnya hari itu selesai ada kegiatan lagi? Setelah itu sore harinya, malam harinya saya ke Polres Jakarta Selatan. Oke. Nah, setelah di Polres Jakarta Selatan, saya kedatangan AKBP Arif saat itu yang mulia, yang mana AKBP Arif menyampaikan ini ada perintah dari Pak FS, ada kronologis dari Bu Putri, Bu PC untuk
dilakukan BAI saat itu, melakukan BAI, berita acara interogasi. Interogasi, Ya. oke. Kemudian saya panggil kalau terkait dengan masalah pelecehan, saya panggil Kanit PPK. Kemudian saat itu saya panggil beberapa penyidik saya untuk berbicara terkait dengan kronologis yang dibawa lembaran kronologis oleh AKBP Arif saat itu. Kemudian saya melaporkan kepada Kapolres saya saat itu, saya menyampaikan, mohon izin komandan, ini ada membuat BAI karena Bu Putri saat itu kondisinya belum bisa. Nah, alasannya saat itu lagi ngedrop dan trauma, akhirnya didatengin oleh AKBP Arif terkait dengan lembaran kronologis tersebut. Kemudian dibuatkan BAI saat itu, dan BAI saat itu langsung malam setelah 1 jam kalau kurang lebih, kita diperintahkan saat itu Kapolres menyampaikan bahwa kita ke Saguling untuk membawa BAI tersebut ke rumah Saguling. BAI, yang dimaksud BAI berita acara interogasi terhadap siapa? Bu Putri. Terhadap saudara Putri. Ya. Dibuat di Polres Jakarta Saat Selatan. itu dibuat, ya. Saat itu dibuat di Polres Jakarta Selatan tanpa kehadiran. Betul. Hanya mendengarkan penjelasan dari AKBP Arif. Kronologisnya yang dibawa. Kronologisnya Ya. hanya berdasarkan kronologis yang dibuat oleh saudara Arif. Ya, yang AKBP Arif sampaikan bahwa itu kronologi. Wajar nggak kayak gitu? Untuk itu saya menyampaikan ke Kapolres untuk hal tersebut. Iya, nggak, maksudnya wajar nggak namanya berita acara interogasi itu Iya, dibuat tanpa kehadiran orangnya? Tidak boleh. Tidak wajar. Betul. Saat itu saudara bisa menolak? Saat itu saya tidak merespon. Saya bilang saat itu, waktu itu mereka berdialog dengan penyidik terkait dengan masalah pembuatan BAI itu berdasarkan kronologis. Kemudian dari kronologis itu memunculkan pertanyaan, maksudnya konsep pertanyaan terkait dengan kronologis yang ada. Iya, maksudnya saudara karena tidak sesuai, tidak lazim, tidak Betul, sesuai ya. SOP. Betul yang mulia. Ya kan, saudara menolak nggak? Ya, saat itu kan saya keberatan yang mulia. Saudara keberatan. Ya, saat itu saya keberatan. Saya sampaikan bahwa saat itu apakah kronologis ini kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan, apakah ini kan bisa apakah mewakili semua, maksudnya dari pertanyaan yang ada. Tapi saat itu langsung saya lapor ke Kapolres saya untuk datang ke tempat tersebut. Dan Kapolres mengizinkan? Kapolres saat itu ada di ruangan saya dan tetap melihat proses itu berjalan, yang mulia. Proses BAI itu diizinkan atau tidak? Iya, saat itu Kapolres saat
Ayo keluar dulu, ayo kita tutup yuk. Saudara-saudara, ya ayo ibu-ibu. Saya untuk segera melakukan pemeriksaan saat itu ke Jakarta Selatan. Kemudian Saat kegiatan selesai, memang saksi-saksi bawa pergi. pergi kemana? Saya tidak tahu, saat itu langsung keluar bawa naik kendaraan. Yang membawa siapa? Anggota saudara atau dari? Bukan, dari pihak Provos. Propam. Oke. Selanjutnya hari itu selesai, ada kegiatan lagi? Setelah itu sore harinya, malam harinya saya ke Polres Jakarta Selatan. Oke. Nah, setelah di Polres Jakarta Selatan, saya kedatangan AKBP Arif saat itu, yang mulia, yang mana AKBP Arif menyampaikan ini ada perintah dari Pak FS, ada kronologis dari Bu Putri, Bu PC untuk dilakukan BAI saat itu, melakukan BAI, berita acara interogasi. Interogasi, Ya. oke. Kemudian saya panggil kalau terkait dengan masalah pelecehan, saya panggil Kanit PPK. Kemudian saat itu saya panggil beberapa penyidik saya untuk berbicara terkait dengan kronologis yang dibawa lembaran kronologis oleh AKBP Arif saat itu. Kemudian saya melaporkan kepada Kapolres saya saat itu, saya menyampaikan, mohon izin komandan, ini ada membuat BAI karena Bu Putri saat itu kondisinya belum bisa. Nah, alasannya saat itu lagi ngedrop dan trauma, akhirnya didatengin oleh AKBP Arif terkait dengan lembaran kronologis tersebut. Kemudian dibuatkan BAI saat itu, dan BAI saat itu langsung malam setelah 1 jam kalau kurang lebih, kita diperintahkan saat itu Kapolres menyampaikan bahwa kita ke Saguling untuk membawa BAI tersebut ke rumah Saguling. BAI
yang dimaksud BAI berita acara interogasi terhadap siapa? Bu Putri. Terhadap saudara Putri. Ya. Dibuat di Polres Jakarta Saat Selatan. itu dibuat, ya. Saat itu dibuat di Polres Jakarta Jakarta Selatan, Selatan. tanpa kehadiran. Betul. Hanya mendengarkan penjelasan dari AKP Arif. Kronologisnya yang dibawa. Kronologisnya Ya. hanya berdasarkan kronologis Dari- yang dibuat oleh saudara Arif. Ya, yang AKP Arif sampaikan bahwa itu kronologi. Wajar nggak kayak gitu? Untuk itu saya menyampaikan ke Kapolres untuk hal tersebut. Ya nggak, maksudnya wajar nggak namanya berita acara interogasi itu Iya, dibuat tanpa kehadiran orangnya? Tidak boleh. Tidak wajar. Betul. Saat itu saudara bisa menolak. Saat itu saya tidak merespon. Saya bilang saat itu waktu itu mereka berdialog dengan penyidik terkait dengan masalah pembuatan BAI itu berdasarkan kronologis. Kemudian dari kronologis itu memunculkan pertanyaan, maksudnya konsep pertanyaan terkait dengan kronologis yang ada. Iya, maksudnya saudara karena tidak sesuai, tidak lazim, tidak Betul, sesuai ya. SOP, Betul yang mulia. ya kan? Saudara menolak nggak? Ya saat itu kan saya keberatan yang mulia. Saudara keberatan. Ya, saat itu saya keberatan. Saya sampaikan bahwa saat itu apakah kronologis ini kita sampaikan dalam bentuk pertanyaan, apakah ini kan bisa apakah mewakili semua maksudnya dari pertanyaan yang ada. Tapi saat itu langsung saya lapor ke Kapolres saya untuk datang ke tempat tersebut. Dan Kapolres mengizinkan. Kapolres saat itu ada di ruangan saya dan tetap melihat proses itu berjalan yang mulia. Maksudnya, proses BAI itu diizinkan atau tidak? Iya, saat itu Kapolres saat Kapolres datang ke ruangan saya dan sempat menanyakan kembali dan saya sudah jelaskan saat itu bahwa ini berdasarkan kronologi saja yang disalin. Bukan, Begitu, ya, maksudnya kan gini, saudara kan kasat ya. betul. Dan saudara Arif datang mewakili dari saudara PC. Betul yang mulia. Nah, itu sesuatu yang nggak lazim dan jelas-jelas di luar prosedur. Betul yang mulia. Kenapa anggota saudara langsung membuatkan, padahal saudara tadi sudah mengatakan menolak gitu loh. Iya, saat itu Pak Arif sampaikan bahwa perintah Pak FS saat itu yang mulia. Kemudian saya mendengarkan seperti itu, saya juga melaporkan ke pimpinan. Enggak, maksudnya kan saudara sudah menolak nih. Iya. Saudara melapor ke pimpinan, tapi anggota saudara tetap mengerjakan. Artinya kan nggak sinkron nih. Betul yang mulia. Seberapa besar sih ketakutan anggota saudara sama terdakwa FS pada saat itu? Ya saat itu Pak FS saat itu sebagai Kadif Propam yang mulia. Iya, makanya kan artinya coba gambarkan. Kenapa sampai itu di luar prosedur tetap dilakukan gitu loh. Siap yang mulia. Coba saudara gambarkan apa sih yang yang dirasakan oleh Polres Jakarta Selatan pada saat itu? Iya, karena kita berhadapan dengan seorang Kadif Propam yang mulia. Kemudian Kadif Propam dan kita melihat memang dari awal dari TKP kan perangkat dari Propam juga sudah ada dalam permasalahan ini juga mereka berada di situ, sehingga memang yang kita bayangkan memang kita di dalam pengawasan Kadif Propam dengan Propam Mabes, seperti itu yang mulia. Terburuknya kalau saudara tetap menolak dan tidak itu apa sih selain support apa lagi? Dicopot yang mulia. Cuman dicopot saja. Siap. Oke, lanjutkan. Setelah saya laporkan kepada Kapolres, kemudian Kapolres datang saat itu, tapi proses itu tetap berjalan dalam BAI itu. Kemudian saat itu kita langsung mengantarkan ke rumah saguling saat itu yang mulia. Hasil daripada pembuatan BAI itu. Hasil pembuatan BAI berita acara interogasi itu diantarkan ke rumah saguling. Betul yang mulia. Kemudian sampai di saguling, Saudara ikut ya? ya saya ikut, Kapolres ikut, Kanit saya ikut, Terus? para penyidik juga ikut. Terus? Sampai di sana kita ketemu dengan Pak FS saat itu, kemudian kita menyampaikan BAI tersebut dan Pak FS menyampaikan ke kita, Ibu nggak bisa ketemu langsung, nanti saya
naik dulu ke lantai atas mungkin saat itu dan untuk melakukan cross check dengan Bu Putri saat itu. Terus? Kemudian kita tunggu kurang lebih ada 1,5 jam sampai 2 jam. Kemudian Pak FS turun, kemudian menyampaikan bahwa sudah sesuai dan saat itu proses berjalan, tanda tangan dan sebagainya. Proses berjalan, tanda tangan. Siapa yang tanda tangan? Saat itu Pak Bu Putri tanda tangan, kemudian di situ juga Pak FS juga ada beberapa keterangan masuk dalam saksi sebagai saksi di laporan itu. Sudah dibuat? Sudah dibuat. Keterangannya saudara Ferdi Sambo ini sudah dibuat duluan di kantor Polres? Iya, maksudnya masuk sebagai saksi dalam pertanyaan. Oh, iya, yang mulia. Jadi bukan hanya berita acara interogasi terhadap saudara Putri saja yang dibuat, tapi juga berita acara interogasi terhadap saudara Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Itu? Betul yang mulia. Jadi AKBP Arif bukan hanya satu saja yang diminta, tapi dua? Kalau, maaf yang mulia, AKBP Arif kan membawa yang LPB itu yang mulia. Kemudian dari yang Pak Sambo itu, pada saat kita ke sana, sekalian Pak Sambo mengoreksi dari berita acara sebagai saksi yang terkait dengan pemeriksaan LPA saat itu yang mulia. Bagaimana? Coba diulang. Jadi saat itu ada LPB dan LPA. Laporan apa nih? Laporan polisi. Laporan polisi A dan laporan polisi B, iya, yang dibawa oleh saudara Arif. Yang dibawa oleh saudara Arif itu khusus LPB yang mulia. LPB, nah terus? Kemudian melakukan koreksi terhadap laporan polisi model B. Kemudian pada saat itu kita membuat pertanyaan dan kembali bawa ke Saguling untuk melakukan koreksi saat itu yang mulia. Kemudian dikoreksi. Kemudian Pak Sambo saat itu kalau nggak salah menyampaikan bahwa ada beberapa keterangan yang ada di LPB itu yang tidak usah dimasukkan. Apa misalnya? Masih ingat nggak saudara? Saya lupa yang mulia saat itu. Saudara lupa, ada beberapa keterangan yang tidak perlu dimasukkan dalam LPB tersebut. Betul yang mulia. Kemudian? Ya saat itu kita kurangi saat itu hasil koreksinya. Oh, kemudian dikoreksi, kemudian dikurangin ya kan? Betul yang mulia. Setelah itu? Nah setelah itu habis koreksi itu, kemudian kita udah lihat bahwa laporannya dan saat itu sudah fix bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan lewat kronologis tersebut. Begitu yang mulia. Sudah fix dan sudah sesuai dengan kronologis yang disampaikan Bu PC. Yang disampaikan oleh saudara PC. Putri melalui saudara Arif. Betul yang mulia. Sudah sesuai lah ya. Iya sesuai. Jadi berdasarkan kronologis yang disampaikan itu. Luar biasa sekali ya, ini perkara pembunuhan. Iya kan? Laporan polisi, berita acara interogasi dibuat berdasarkan itu kan? Kronologis yang ditulis. Ya berdasarkan kronologisnya kan pesanan ya, kan. Karena saat itu kita nggak tahu. Iya kan saudara tidak tahu, makanya kan ini kan ibarat kata kan saudara Arif datang, saya mau pesan mie goreng, mie gorengnya pakai begini. Menyampaikan bahwa betul ya mulia, menyampaikan bahwa ini kronologis yang disampaikan oleh Ibu Putri saat itu. Oke, setelah itu saudara tanda tangan. Ikut turun tanda tangan? Saat itu di atas kita nggak lihat yang mulia. Oh, sudah ditandatangani memang dari atas? Iya, saat itu kurang lebih seperti itu. Pada waktu saudara Sambo turun membawa hasil apa? Iya. Berita acara interogasi dan LP tadi sudah ditandatangani oleh saudara Putri? Iya, kurang setahu saya seperti itu, sepengetahuan saya. Karena memang pada saat itu memang ada saya banyak berbicara dengan Pak Kapolres, jadi saya nggak terlalu fokus. Memang itu yang kita serahkan naik koreksi seperti itu, kemudian penyidik kita ada merubah. Nanti mungkin detailnya mungkin penyidik kita dan Pak Kanit bisa menjelaskan yang mulia. Saya saat itu nggak bisa lihat secara saudara fokus. Ferdi Sambo ikut tanda tangan di depan saudara atau sudah ditandatangani memang? Belum tanda tangan yang mulia. Hah? Saat itu belum ada tanda tangan depan saya. Belum ada tanda tangan di depan saudara. Betul. Kapan dia tanda tangani?
Nah, nanti bisa tanya Iya, yang satu-satu. mulia. Saudara, Saya lupa, ingat yang mulia. saudara aja. Saya lupa yang mulia. Saudara lupa. Oke. Setelah itu apa yang terjadi? Tanggal 10 ya? Iya, tanggal 9 ya, masih tanggal 9. ya kan? Iya, udah tengah malam itu yang mulia. Ya. Udah Setelah masuk. itu Sampai pukul 1 dini hari atau udah berganti tanggal yang mulia. Maksudnya saat kita mau meninggalkan tempat itu udah agak larut. enggak, setelah tadi kan saudara Sambo udah turun ke bawah nih, Iya. membawa ini kasat reskrim. Semuanya udah sesuai, saudara udah kurangi segala macam. Iya, saat itu karena kita hadir dengan penyidik, ada pos security di depan, ada beberapa yang di cross check itu kita lakukan pengetikan di situ. Ya, saudara melakukan pengetikan di rumah Jalan Saguling. Iya, penyidik dengan penyidik. Ya, dengan penyidik, maksudnya saudara bersama penyidik Iya. melakukan koreksi Iya, itu di rumah Saguling. betul yang mulia. Setelah itu proses selesai, kemudian tidak lama kemudian kita menunggu karena Pak Efes masih ngobrol-ngobrol di situ. Ngobrol dengan siapa? Waktu itu ada Pak Kapolres juga, kemudian ada Pak HK. Setelah itu nggak lama kita kembali. Ada Indra Kurniawan. Saudara ikut mendekat. Saya tidak yang mulia. Sampai jam berapa di situ? Kurang lebih sampai jam 1 subuh kalau nggak salah ya. Sampai jam 1 subuh. Situasi pada saat ngobrol begitu, situasinya enak atau masih tegang? Situasi saat itu tegang yang mulia. Maksudnya tidak terlalu kelihatan seperti formil aja yang mulia. Oh, formil. Ya, maksudnya Tapi tidak ada yang santai tapi tegang. Enggak, formil lah yang mulia. Enggak bisa saya karena saya tidak terlalu terfokus. enggak, pada saat saudara melihat mereka bertiga berbicara, itu masih suasana ada ketawanya, ada bercandanya. Saya tidak lihat ada bercandanya yang mulia. Tidak lihat ada bercanda, jadi masih formil menurut saudara. Oke, Betul, jam ya. 1 kemudian saudara bersama rombongan meninggalkan rumah Betul. Jalan Saguling. Betul yang mulia. Terus kemana saudara? Yang mulia. Pulang. Keesokan harinya tanggal 10. Hari tanggal 10 itu kanit saya melakukan kegiatan ANEF di Polres Jakarta Selatan yang mulia. Oke, ANEF. Terus Saat itu saya tidak ke Polres. Yang mulia. tidak ke Polres. Masih ada kaitannya dengan olah TKP lagi? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Saat itu saya dapat laporan dari Kanit terkait dengan pemberian barang bukti berupa DVR dari Cuk ke Kanit saya. Oh, tanggal 10 saudara mendapat laporan bahwa saudara mendapatkan DVR Ya, dari barang bukti. saudara Cuk Purwanto kepada Kanit saudara AKP Samuel. Betul yang mulia. Saudara tahu yang itu apa DVR itu di mana? Saat itu cuman menyampaikan saja bahwa ada barang bukti beberapa CCTV bahasanya saat itu. CCTV yang dibawa diambil dari saudara Cuk di Polres Jakarta Selatan, membawa barang bukti CCTV dan menyerahkan kepada penyidik kami saat itu. Itu laporan dari Kanit ke saya via telepon. CCTV di mana saudara tahu nggak? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Iya. Ini saudara, Betul yang mulia. betul ya? Saudara masuk ke dalam Garasi lewat akses garasi. garasi. Oke, berhenti dulu. Kemudian lanjutkan. Setelah saudara masuk, tadi sempat saudara dijelaskan bahwa apa namanya? Saya bertemu dengan 4 ajudan tersebut. 4 ajudan. Enggak, setelah saudara tadi tembak menembak, apa yang dijelaskan oleh terdakwa Ferdi Sambo di dalam rumah? Iya, setelah begitu kita udah masuk di area TKP, kemudian menyampaikan bahwa Pak Sambo mendapat informasi ada peristiwa tembak menembak, kemudian sambil berjalan dia menerangkan yang di sebelah atas itu Richard, posisi situ yang di bawah yang lagi tengkurap di bawah itu Yosua. Kemudian kejadian ini karena Yosua melakukan pelecehan terhadap istrinya. Kemudian pada saat berbicara seperti itu, sambil menjelaskan tiba-tiba Pak Sambo menepak
tembok kamar agak keras, kemudian saya juga terkaget juga saat itu, dan Pak Sambo sempat taruh kepalanya dan kembali menoleh ke saya, dan saya melihat matanya berkaca saat itu. Kemudian saat itu langsung saya motong pembicaraan, saya sampaikan, izin Jenderal, saya harus melaporkan pimpinan saya dan terkait dengan masalah tim olah TKP saya harus saya siapkan. Oke. Kemudian pada saat itu dia menembuk tembok itu, dia cuman saudara Ferdi Sambo bilang apa? Pada saat dia menepuk tembok, kemudian dia kembali menengok saya, kemudian Pak Sambo menyampaikan, coba ini kalau terjadi terhadap keluarga kamu, terhadap istri kamu, seperti itu menyampaikan. Apakah terdakwa sempat menjelaskan kepada saudara bahwa ketika dia datang itu sudah terjadi tembak menembak, Joshua sudah meninggal? Seperti yang saya sampaikan, bahwa memang penjelasan itu mengalir begitu saja, bahwa dia pada saat datang dia mendapat informasi ada peristiwa tembak menembak, itu kalimatnya seperti itu. Artinya tembak menembak itu sudah selesai? Sudah selesai. Sudah selesai. Semua sudah selesai. Oke. Terus setelah itu lanjutkan. Kemudian saat itu pada saat saya saat saya menyampaikan saya harus menghubungi pimpinan saya dan tim olah TKP, kemudian saya meninggalkan Pak Sambo dari ruangan tengah itu. Nah, pada saat saya mau berjalan, ketemulah si Richard Brigadir E di depan pintu dapur saat itu. Kemudian Pak Sambo dari belakang dia menyampaikan, itu Richard yang tadi saya sampaikan. Kemudian saya tanya Richard, betul kamu melakukan peristiwa tembak menembak kamu dari atas? Saat itu Richard menyampaikan, siap, betul komandan. Ada tambahan dari saya Pak, kemarin saya lupa sampaikan. Ya. Nah, pada saat bertemu dengan Richard saat itu, saya sempat berpikir bahwa saya mendapat sedikit gambaran, meskipun memang agak cepat, tidak sampai 2 menit, saya sama Pak Sambo di dalam. Peristiwa tembak menembak dengan jarak kurang lebih 7-8 meter kurang lebih. Di satu sisi ada yang kena, maksudnya kena peluru dan terbaring. Di sisi lain saya melihat posisi Richard masih utuh, maksudnya tidak ada tembakan yang mengena dia atau luka, seperti itu. Waktu itu saya masih sempat berpikir seperti itu, tapi saya tidak ada dialog lebih lanjut. Saya lebih fokus untuk melaporkan pimpinan saya dan tim olah TKP. Kemudian saudara menghubungi Kapolres. Kemudian saya menghubungi tim olah TKP dan Kapolres. Saya keluar dari akses yang sama, kemudian saya ke sisi kiri yang di situ ada tergambar ada taman di situ Pak. Kemudian saya menelepon tim olah Polres. Januari. Ya. Kemudian saudara datang, saudara tadi kemudian menghubungi menghubungi tim olah TKP dan Kapolres, pimpinan. Ya, tim olah TKP. Berapa lama kemudian tim olah TKP datang? Kurang lebih 20 sampai 30 menit, 20 menitan. Kurang lebih. Hari itu saya nggak lihat waktu, tapi kurang lebih seperti itu. Tapi sebelumnya tim dari Propam datang duluan, yang mulia. Oke. Jadi kalau di dalam rekaman CCTV ini mobil Propam datang pertama pukul 17.47. Betul yang mulia. Tidak lama kemudian mobil reskrim datang sekitar 17.53. Betul. Siapa saja anggota reskrim yang datang pada saat itu? Iya, saat itu kanit saya, AKP Samuel, kemudian Ibda Arsyad, kemudian Aibtu Sulap, kemudian Danu, kemudian Martin sama Reinhardt. 6 personil. Korban pada waktu tergeletak, coba lihat. Personel siapa saja yang datang? AKP Samuel, Ibda Arsyad, Aibtu Sulap, ya, kemudian
Brigadir Danu, ya, Bribtu Martin dan Reinhardt. Brigadir Martin Bribtu dan Reinhardt. Betul yang mulia. Kemudian langsung masuk. Nah, setelah pada saat itu Propam udah duluan yang seperti saya sampaikan tadi yang mulia. Kemudian pada saat saya mau menuju ke, nah saya melihat mobil dari Jakarta Selatan melewati depan TKP. Nah, saya kembali lagi sebentar dan saya menemui anggota saya dan saya sampaikan peristiwanya. Apa yang saudara sampaikan kepada mereka? Ya, saat mereka saya sampaikan bahwa di sini TKP nomor 46 terjadi peristiwa tembak menembak di kediamannya Kadif Propam. Oke. Kemudian saya sampaikan bahwa siapkan alat identifikasi, kemudian kita akan melakukan olah TKP. Kemudian setelah berjalan masuk ke dalam akses dapur, kemudian saya melakukan pembagian tugas mulai dari kanit saya untuk memimpin area TKP, kemudian Danu untuk identifikasi. Oke. Saat saudara masuk ke dalam TKP, saudara melihat siapa di dalam? Di dalam TKP ada Propam yang berseragam, ya, BJP Beni Ali, kemudian Kombes Susanto dan AKP Dadang. Saudara Jaksa Penuntut Umum, minggu depan Beni Ali dan Hendra Kurniawan tolong dihadirkan pada persidangan yang akan datang. Oke, lanjut. Kemudian saat itu setelah ada APP awal, kemudian melakukan pembagian tugas mulai dari pemeriksaan awal. Almarhum menembakkan, kemudian tidak mengenai Richard. Richard menembak satu kali, kemudian mengenai, sampai akhirnya almarhum tetap melakukan proses penembakan ke arah lantai persinggahan lantai 2, kemudian berjalan sampai akhirnya tertelungkup. Dan tidak ada ceceran darah, Tidak ada tetesan ceceran darah pada saat itu. Oke, lanjut yang keempat. Kemudian mohon izin, pada saat itu Richard tidak ada luka sama sekali yang mulia. Yang keempat adalah saudara Richard tidak ada luka sama sekali. Betul yang mulia. 4 kejanggalan inilah yang saudara temukan di awal. Di awal kami menemukan itu yang mulia. Dan saudara tidak berani menanyakan lebih lanjut karena sudah ditekan oleh saudara Ferdi Sambo. Pada saat itu memang pemikiran kami yang mulia, pemikiran liar kami penyidik, atau bisa dikatakan insting kami penyidik. Demikian yang mulia. Ya, insting penyidik itu sudah menemukan 4 kejanggalan tetapi tidak bisa berlanjut karena saudara sudah ditekan duluan oleh Ferdi Sambo melalui pada saat saudara menanyakan kepada saudara Richard. Betul yang mulia. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah saudara, kan tadi saudara mengatakan ada kejanggalan-kejanggalan yang saudara temukan, ada 4 tadi kalau nggak itu. Apa yang terus yang saudara lakukan lagi? Kemudian saat itu saya perintahkan masih sama Aibtu Sulap untuk mengecek CCTV dalam rumah. Karena yang saat itu masih di TKP inti, kami melihat ada 2 CCTV yang berada di lantai 1 yang mulia. Saya waktu itu belum naik. Ada 2 CCTV yang mengarah ke TKP. Betul yang mulia. Yang pertama berada di atas kamar, yang kemudian yang kedua berada di lokasi dapur seingat saya. Terus apa yang saudara dapatkan laporan dari saudara Sulap Abu? Waktu itu saya tanyakan, saya perintahkan Pak Sulap tolong coba cek CCTV. Kemudian langsung dijawab oleh Pak Sambo, CCTV di rumah mati. Sudah 3 minggu. Saudara perintahnya kepada saudara Sulap, tapi yang menjawab adalah saudara Sambo. Betul yang mulia. Artinya pada saat saudara memerintahkan, saudara Sambo ada di sekitar sebelah saudara dan dia mendengar perintah saudara. Betul yang mulia. Dari situ saudara Sulap sudah tidak langsung bergerak lagi. Bagaimana setelah mendengar itu? Setelah mendengar penjelasan seperti itu, kami tidak fokus ke CCTV. Kemudian beberapa saat kemudian ada perintah dari AKBP ulangi dari Kombes Pol Susanto. Itu perintah dari Pak FS terkait ini peristiwa tembak menembak, jadi untuk barang bukti berupa senjata dan saksi kami amankan terlebih dahulu ke Propam, Provos saat itu yang mulia.
Oke, jadi saudara Beni Susanto memberikan perintah kepada saudara bahwa saksi dan barang bukti diambil. Betul yang mulia. Saat itu saudara mengumpulkan barang bukti apa saja? Izin yang mulia, yang tadi kami sampaikan terkait 10 selongsong, kemudian Ini yang ini belum. Coba 10 Betul. selongsong, 10 selongsong, 3 proyektil peluru, 10 selongsong, 3 proyektil peluru yang ditemukan di TKP, kemudian 4 serpihan, 4 serpihan, 2 magazin, 2 magazin, 2 senjata, 1 senjata jenis 2 senjata, 1 senjata jenis HS, HS, yang kedua jenis Glock, yang kedua jenis Glock, Glock berapa? Glock 19, Glock 19, kemudian 17 ulangi. oh Glock 17, yang oke, mulia. Kemudian ada 12 amunisi yang masih tersisa. 12 amunisi yang masih tersisa, Kemudian ditambah lagi ada 9 amunisi jenis HS. kemudian Senjata HS. 9 amunisi yang tersisa dari jenis HS. Betul yang mulia. Ada yang lain lagi yang saudara temukan barang buktinya? Sementara dari kami itu yang mulia. Sementara dari saudara itu, Saat itu, oke. Kemudian singkat cerita kan sudah nih, artinya berarti barang bukti sama saksi diamankan. Betul yang mulia. Kapan jenazah itu kemudian diangkut ke dengan mobil ambulans? Izin menjelaskan yang mulia. Jadi dalam proses kami melaksanakan oleh TKP 15 menit sampai 20 menit kami memang diperintahkan untuk untuk mencari ambulans agar jenazah dibawa ke rumah sakit. Ambulans sampai di TKP saat itu kurang lebih pukul 19.30. Oke. Pada saat saudara melihat TKP pertama kali, sudah tercemarkah TKP itu? Saya tidak mengetahui sama sekali yang mulia pada saat kami datang. Saudara tidak tahu sama sekali, tetapi pada kan tadi dimulai tidak boleh polis line, tidak boleh itu. Terus ada saudara Beni Susanto, ada saudara Beni Ali, ada Hendra Kurniawan di situ. Kan selayaknya tidak boleh masuk ke dalam TKP pada saat itu. Betul yang mulia. Akan tetapi memang pada saat awal kami datang, kami juga sebenarnya merasa bingung. Karena yang pertama memang benar ini peristiwa pidana. Akan tetapi orang-orang yang datang ini anak buah langsungnya Pak Ferdi Sambo saat itu yang mulia. Kemudian ya beliau-beliau adalah senior kami, ada yang berpangkat jenderal juga. Kemudian beliau-beliau ini kan dari Provos, kemudian ada yang dari Paminal yang mulia. Kami memang sempat bingung apakah ini benar-benar harus steril, apakah beliau-beliau tetap diperkenankan berada di dalam. Karena jujur kami tidak berani untuk mengusir, karena kami rasa tidak mungkin juga kami mengusir jenderal yang ada di TKP. Kalau di SOP-nya bagaimana? Kalau SOP-nya betul yang mulia, kami maksudnya di dalam TKP hanya penyidik yang mulia. Seharusnya kan yang di dalam TKP hanya penyidik. Itu sepemahaman kami yang mulia. Tapi faktanya memang pada saat itu, kondisi saat itu, kami merasa tidak mungkin kami melakukan pelarangan, karena pada saat kami melaksanakan olah TKP awal, kami sudah menyampaikan secara halus, terutama Kasat yang menyampaikan, akan tetapi beliau-beliau tetap berada di dalam TKP inti. Dari awal saudara bekerja sudah merasa diawasi sehingga saudara tidak bisa leluasa untuk bergerak menemukan fakta apa yang terjadi di TKP. Betul yang mulia, jadi ketika memang saksi dibawa, itu memang suatu hal yang merupakan kesulitan bagi kami penyidik untuk mengetahui informasi yang sebenarnya. Kemudian pada saat itu juga kami berusaha untuk defensif, artinya kami berusaha untuk menyampaikan kepada pimpinan saat itu di Propam bahwa bagaimana kalau kami penyidik ingin melakukan uji balistik, ingin melakukan pengiriman barang bukti ke laboratorium forensik saat itu. Kemudian dijawab oleh Pak Santo, yang kami dengar langsung itu pernyataan dari Pak FS, perintahnya kepada Pak Santo bahwa silakan kamu bersurat saja, nanti akan kami serahkan.
Tapi sementara ini karena keterkaitan anggota kami amankan terlebih dahulu. Jadi memang yang mulia pada saat situasi kondisi pada saat itu jujur kami merasa itu hal yang biasa yang mulia. Karena situasi di situ ada propam yang membantu kami dalam proses penyidikan. Anggapan kami pada saat itu. Anggapannya adalah propam membantu penyidikan, padahal sebenarnya sebaliknya. Betul yang mulia. Oke, berlanjutlah sampai jenazah sudah dipindah ke rumah sakit Kramat Jati. Saudara kemudian mengikuti kasat saudara ke kantor Provos. Betul yang mulia. Jadi kami izin jelaskan Ya, sedikit. coba ceritakan. Bahwa kurang lebih pukul 20:10 Kapolres Metro Jakarta Selatan Pak Budi Herdi datang, kemudian kami menjelaskan, kasat menjelaskan terkait peristiwa yang terjadi berdasarkan apa yang kami catat dari laporan hasil penyelidikan. Kemudian ada dua penyampaian saat itu. Yang pertama untuk melakukan cross check atau final check terkait olah TKP, apa yang kurang-kurang tolong dilengkapi. Kemudian pada saat itu juga Saudara Danu, tim identifikasi kami dari Polres langsung melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau. Kemudian yang kedua arahannya terkait saksi, silakan langsung koordinasi. Ketika saksi sudah dibawa pada saat itu yang mulia, kami diarahkan untuk berkoordinasi untuk dibawa ke Polres. Jadi setelah itu, setelah proses olah TKP selesai pada pukul kurang lebih jam 10:22.00, kami, saya, kasat, dan Aibtu Sulap berangkat ke Provos untuk berkoordinasi terkait saksi-saksi yang diamankan oleh Provos. Pada intinya saat itu ketika kami melaksanakan koordinasi, kami diarahkan untuk besok pagi melaksanakan pemeriksaan. Tetapi kami belum diarahkan pemeriksaan di mana, apakah di Propam, apakah di Polres Jakarta Selatan. Setelah kami kembali, saya kasat dan Aibtu Sulap kembali, saya diperintahkan kembali oleh Kombes Pol Agus Nurpatria saat itu, karena kasat sakit, akhirnya saya yang mewakili untuk berangkat menghadap Karopaminal. Saudara diperintahkan oleh siapa? Saya diperintahkan oleh Kombes Pol Agus Nurpatria saat itu. Agus Nurpatria memerintahkan saudara untuk ngikut ke Jambi pada tanggal 10. Belum yang mulia, itu masih tanggal 8 dini hari. Kami diarahkan datang untuk menjelaskan pasal apa yang diterapkan terkait permasalahan Duren 3 ini. Oh, saudara tanggal 8 dini hari, 9 dini hari dong. Tanggal 9 dini hari kurang lebih jam 1. Ah, saudara ditanya oleh Agus Nurpatria mengenai LP model A yang mulia. Jadi LP pasal model apa yang A. diterapkan. Kemudian saudara jawab apa? Percobaan pembunuhan, kemudian ada undang-undang darurat di situ terkait senjata api, kepemilikan senjata api oleh Richard. Akan tetapi pada saat itu kami diarahkan untuk yang senjata api agar di hold terlebih dahulu karena akan dicek oleh Paminal keabsahannya yang mulia. Oke. Kemudian setelah itu kami ke ruang Den A, Detasmen A, Paminal Mabes Polri. Oke. Itu tempatnya Pak Agus Nurpatria pada saat itu. Kemudian pada saat saya ingin menjemput Aibtu Sulap untuk balik kanan, kami melihat yang berada di situ termasuk saksi, 3 orang saksi. Jadi dari Provos ternyata mereka dibawa ke Paminal yang mulia. Kemudian diperiksa di Paminal. Saat itu mereka sedang melakukan peragaan. Pemahaman saya pada saat itu adalah, jadi penyidik memerintahkan saksi-saksi ini peristiwa seperti apa, coba kamu peragakan, kurang lebih seperti itu sepengetahuan kami. Jadi kami lihat saudara Richard ini ternyata ada yang berbeda keterangan pada saat saya interogasi yang sebelumnya di sore harinya dengan apa yang disampaikan pada saat itu. Ada dua hal yang berbeda yang mulia pada saat itu. Jadi setelah itu kami balik kanan, kemudian pagi harinya kami dihubungi lagi oleh Kombes Pol Agus Nurpatria. Kami diarahkan untuk melaksanakan pemeriksaan bukan di Jakarta Selatan, akan tetapi di Biro Paminal. Oke.
Saat itu kami membawa 4 orang penyidik yang mulia. Siapa saja? Ibda Endra, kemudian Aibtu Ali, Aibtu Sulap Abo, Aibda Ridwan Janari. Untuk melaksanakan pemeriksaan, kurang lebih kami sampai di Biro Paminal saat itu jam 10. Pukul 10 kami sampai, kami diarahkan menunggu sampai akhirnya kami bisa melaksanakan pemeriksaan kurang lebih pukul 12. Pada saat mereka melaksanakan pemeriksaan di tempat yang berbeda, saya berada di ruang Karopaminal. Jadi setelah azan zuhur, kurang dari 1 jam, kami diarahkan untuk berangkat ke TKP. Pada saat itu memang Polres sebetulnya belum bisa memaksimalkan pemeriksaan, karena saat itu kami diperintahkan untuk melaksanakan prarekon. Yang memerintahkan siapa? Pada saat itu yang memerintahkan adalah Karopaminal Untuk melakukan prarekon. Setelah beliau mendapatkan telepon dari Pak FS saat itu. Saudara diminta untuk melakukan prarekon sementara saudara belum memeriksa saksi. Betul yang mulia. Kemudian atas perintah itu kami berangkat bersama para saksi ke TKP. Saat itu ada Pak FS, kemudian ada senior-senior kami dari Propam. Akhirnya kami melakukan peragaan Di depan saudara Ferdi Sambo? Betul yang mulia. Saudara mengadakan peragaan prarekon. Sementara kan keterangan saksi belum saudara dapatkan semua nih? Betul yang mulia, belum semuanya kami mendapatkan. Prosedurnya bagaimana? Seharusnya seluruhnya melakukan pemeriksaan BAP terlebih dahulu, setelah itu baru ada prarekonstruksi. Oke, itu prosedurnya adalah seharusnya melakukan pemeriksaan terhadap saksi dulu, baru kemudian prarekon kan? Betul yang mulia. Kemudian kami melaksanakan kurang lebih 2 sampai 2,5 jam. 2 sampai 2,5 jam. Setelah sore harinya kami kembali ke Polres Jakarta Selatan. Kemudian kami melaksanakan evaluasi yang mulia. Evaluasi, kami kumpulkan anggota yaitu penyidik, kemudian kami melaksanakan ANEF, apa saja yang harus, siapa saja yang harus kami periksa. Kemudian setelah itu datang AKBP Arif Rahman terkait tadi yang apa yang disampaikan oleh Kasat Reskrim. Jadi unit kriminal umum yang membawahi Jatanras dan Vice Control itu menangani LP model A. Kemudian untuk yang LP 289 terkait pelecehan seksual itu ditangani oleh unit PPA yang mulia. Oke, kemudian setelah itu esok harinya karena pelaksanaan Idul Adha, kami melaksanakan analisa dan evaluasi di pukul 20.00 malam hari. Datang AKBP Arif Rahman dan Kompol Cuk saat itu. Oh, disertai Kompol Cuk. Betul yang mulia. Oke. Jadi yang pertama beliau mengarahkan kami penyidik, ini pesannya Pak FS. Jadi kalian laksanakan penyidikan secara profesional. Kemudian yang kedua, untuk yang LP model B terkait pelecehan seksual, jangan kalian bicara kemana-mana, jangan sampai rame, karena ini menyangkut harga diri Pak FS, menyangkut pelecehan seksual, jadi hal yang sensitif, jadi kalian tidak usah bahas kemana-mana, kurang lebih seperti itu. Kemudian saya tanyakan terkait bagaimana kami ketika ingin mengamankan masalah CCTV. Ternyata Kompol Cuk memang sudah membawa dan berniat menyerahkan CCTV kepada Polres Jaksel. Enggak. Saudara enggak bertanya sama Arif Rahman? Kami disuruh profesional, tetapi kami disuruh membuat LAI, laporan interogasi. BAI yang mulia. BAI. Untuk yang BAI bukan ke kami yang mulia. Oh, itu bukan di unit PPA yang mulia. Oh, unit PPA. Oke, tetap makanya kan, tapi dibilang disuruh profesional tetapi tidak boleh menyentuh mengenai pelecehan seksual. Betul yang mulia. Saudara nggak tanya, itu apa bukannya nggak berkebalikan? Kalau profesional ya nggak ada intervensi dong.
Betul yang mulia. Sepengetahuan kami memang terkait LP model B, sepengetahuan kami karena posisinya saat itu Ibu PC masih dalam keadaan yang traumatis. Sehingga Pak Efes saat itu marah. Beliau tidak ingin Ibu PC diperiksa saat itu. Yang menyampaikan dia marah siapa? Saudara Sambo marah itu siapa? Dari proses kami melaksanakan oleh TKP sampai akhirnya beberapa kali kami bertemu, karena di Provos kami juga bertemu yang mulia. Oke. Ada penyampaian seperti itu yang mulia. Penyampaiannya bagaimana? Yang pada intinya tidak ingin Ibu PC dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu karena situasi dan kondisinya masih belum memungkinkan. Itu yang menyampaikan saudara Ferdi Sambo sendiri? Betul yang mulia. Oke. Kemudian kami lanjutkan setelah DVR CCTV diserahkan ke Polres Jakarta Selatan, kami arahkan untuk melakukan pengecekan. Tujuan kami untuk mengetahui ini CCTV yang bagian mana, kemudian juga kami ingin melakukan percepatan agar kasus ini terang benderang yang mulia. Karena saat itu kami sudah mendengar reaksi publik, kurang lebih seperti itu. Kemudian ternyata terpassword di via CCTV tersebut. Saya memerintahkan Ibda Arsad beserta anggota untuk mengecek apakah masih hidup. Ternyata terpassword. Mereka laporan ke saya laporan ke Kompolcuk. Kompolcuk tidak mengetahui password tersebut. Kemudian setelah itu malam harinya biasa kami melakukan laporan-laporan apa kegiatan hari ini, kami laporan kepada Kasat Reskrim saat itu. Kemudian arahan Kasat Reskrim untuk segera kirim ke lapor. Sehingga saya perintahkan Ibda Arsad untuk mempersiapkan administrasi, tetapi dilaporkannya atau dikirimnya besok karena hari itu masih libur, masih Idul Adha yang mulia. Kemudian dini hari saya dihubungi oleh Kombes Pol Agus Nurpatria terkait saya diarahkan atau diperintahkan untuk berangkat ke Jambi mewakili Polres Jakarta Selatan karena pada saat itu Kasat masih kurang sehat, sehingga kami yang diperintahkan untuk mewakili Polres Jakarta Selatan menyampaikan peristiwa proses penyidikan sementara yang terjadi di Duren 3. Kemudian saya sampaikan saya izin sama Kasat, setelah itu saya izin Kasat, beberapa lama kemudian Kasat mengizinkan saya mengirimkan KTP, dan besok harinya di siang hari kami berangkat ke Jambi yang mulia. Jadi pada saat proses CCTV tersebut masih di Polres Jakarta Selatan, kami dihubungi oleh Kompolcuk bahwa yang bersangkutan meminta CCTV atas perintah Pak Ferdi Sambo saat itu. Kemudian saya sampaikan saya izin pimpinan dulu, kemudian saya izin pimpinan. Saat itu Kasat kami agak ragu, akhirnya mengiyakan diserahkan, akan tetapi setelah diserahkan agar dikirim ke laboratorium forensik untuk diketahui hasilnya. Akhirnya dalam proses saya ke Jambi, yang mengambil barang tersebut melalui Ibda Arsad dan Bribtu Martin yang mulia. Oke, sebentar. Saudara pada saat itu belum terbuka ya CCTV-nya ya? Belum Betul, bisa dilihat? Saya sudah sampaikan bahwa ini posisinya masih terpassword. Kemudian nggak apa-apa, nanti saya cek aja dulu. Ya ini perintah Bapak, mau gimana? Baik. Dan apa namanya, saudara tahu kalau CCTV itu adalah CCTV yang di depan rumah, bukan CCTV di dalam rumah? Saat itu saya belum tahu yang mulia. Belum tahu ya, oke. Saat itu saya belum tahu. Kemudian diserahkan. Kemudian hari Senin, Selasa, Rabu saya berada di Jambi. Rabu siang saya pulang, Rabu pagi saya pulang. Oke, ntar dulu. Ke Jambi siapa saja yang berangkat? Yang berangkat ke Jambi Pak Hendra Kurniawan, kemudian Kombes Pol Agus Nurpatria dan Kombes Pol Susanto beserta 4 ajudan. Bersama 4 ajudannya siapa? 4 ajudannya beliau masing-masing yang mulia. Pak Hendra 2 ajudan, Pak Agus Nurpatria 1, kemudian Pak Santo 1. Saudara sendirian? Saya sendiri. Naik apa? Naik pesawat yang mulia. Pesawat apa? Naik pesawat jet. Pesawat jet. Yang rame itu dibahas. Betul yang mulia. Tahu siapa pemiliknya jet itu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Selama berapa hari di sana?
Kurang lebih 3 hari 2 malam. Saudara ikut dalam peristiwa pengantaran jenazah yang saudara Henkur marah-marah sampai ke rumah korban itu? Tidak ikut yang mulia. Hah? Pada saat itu jenazah atau almarhum Joshua sudah dikuburkan. Sudah dikuburkan. Pada malam itu saudara datang, malam-malam yang saudara Hendra marah-marah, saudara ikut berada di situ? Betul yang mulia. Coba ceritakan malam itu bagaimana peristiwa? Jadi malam itu kami mendapatkan informasi bahwa keluarga akan dipertemukan kepada tim dari Mabes Polri di Polda Jambi. Akan tetapi saya kurang tahu seperti apa, intinya perintah tersebut berubah. Jadi kami diarahkan untuk langsung datang ke rumah almarhum saat itu, rumah duka. Dikawal berapa banyak? Gimana yang? Nah setelah itu diantaranya pada saat kita mau pengumpulan barang bukti sedang berjalan, Kombes Santo saat itu menanyakan kepada Baradae terkait dengan masalah Senpi. Kombes Santo menanyakan, kamu bawa Senpi? Kurang lebih seperti itu Pak. Ya, kemudian Brigadir M mengeluarkan Senpinya dan kepada Kombes Santo. Kemudian Kombes Santo melepas magasinnya, melakukan pemotretan terhadap nomor seri Senpi. Begitu juga melepaskan peluru, dihitung ada 12 butir saat itu. Nah kemudian saat dalam proses olah TKP kita langsung melakukan interview awal, diantaranya kanit saya menanyakan, saya juga menanyakan saat itu. Saudara bertanya pada siapa? Ke Brigadir E. Bertanya kepada Brigadir E. Saudara ikut? Bukan hanya AKP Samuel saja? Saat AKP Samuel menanyakan, saya mendampingi, maaf ya mulia. Oh oke. Saat AKP Samuel mendampingi. Karena kita semua di dalam area TKP. Oke, Kemudian saat itu sempat menanyakan posisi tembak menembak. Pada saat dia menceritakan awal, sekilas saya dengar bahwa dia ada teriakan dari Bu PC minta tolong, terus dia turun ke tangga. Kemudian dia teriak, ada apa bang? Menanyakan ke Yosua, dan Yosua kemudian langsung melakukan tembakan ke arah Brigadir E. Saat itu yang saya dengar keterangan. Nah, pada saat melakukan penembakan dia bersembunyi, jadi dia secara refleks tunduk bersembunyi di tikungan, ada tangga itu kan, ada pegangannya itu yang mulia. Seperti itu yang mulia. Kemarin saudara menceritakan pada saat olah TKP saudara mengalami adanya banyak situasi situasi yang membuat saudara bersama anggota saudara tertekan. Iya, betul yang mulia. Jadi memang mengawali dari kita sudah memberikan himbauan untuk kegiatan olah TKP akan kita laksanakan dari Polres Jakarta Selatan, tetapi himbauan itu tetap keberadaan anggota Propam saat itu masih di situ. Kemudian pada saat kita melakukan olah TKP memang kita dalam pengawasan saat itu. Dalam pengawasan bisa saudara ceritakan secara apa yang dimaksud dengan pengawasan? Maksudnya keberadaan mereka masih ada di situ melihat kita melakukan olah TKP. Melakukan olah TKP. Kemudian pada saat Senpi yang kita, karena memang perintahnya dari awal yang kami tahu adalah tidak boleh ramai, kemudian akhirnya ada keributan kecil di lokasi tersebut. Akan tetapi jujur pada saat itu Pak HK tidak ada marah yang mulia. Tidak ada marah. Menurut saya pada saat itu normal seperti biasa. Memang pada saat itu keluarga terlihat histeris dan kami menganggap itu suatu hal yang wajar. Kemudian saya jelaskan terkait proses penyidikan sementara, hasil sementara. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian di hari Rabu kami kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta pagi hari menggunakan pesawat yang sama. Saat itu setelah sampai saya berkoordinasi dengan Ibda Arsyad terkait laporan-laporan TKP. Kemudian siang harinya kami melaksanakan rapat yang saat itu dihadiri oleh Bapak Kabar Eskrim dan Bapak Kabak Intelkam. Kami laporan normal seperti biasa. Sore harinya saya ditelepon oleh Pak Baikuni kurang lebih pukul 3:30 yang mulia. Akan tetapi saya masih berada di lokasi rapat
Kemudian beberapa jam kemudian ditelepon lagi oleh Kompol Cuk saat itu bahwa akan menyerahkan CCTV yang kemarin. Karena saya tidak terfokus, saya masih melaksanakan rapat, saya sampaikan, baik Bang, nanti kami ambil. Kami dapat informasi bahwa DVR CCTV tersebut diserahkan ke AKP Irfan. Nanti silakan kamu berkoordinasi dengan Irfan. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Sehingga pukul 19.00 malam hari, saya merapat ke Dittipidum lantai 4 Baris Krim Polri untuk mengambil DVR tersebut. Setelah kami ambil beserta satu orang anggota yaitu Ibda Endra, kami dihubungi oleh Kasat untuk balik ke TKP. Untuk balik ke TKP terkait ada arahan dari Kapolres dan Wakapolres terkait spesifik pembagian tugas yang lebih detail dalam penanganan kasus perkara ini. Sampai malam hari, kurang lebih pukul 2 atau setengah 3 malam hari, kami balik ke Polres, kami seluruh penyidik melaksanakan anef kecil, kemudian istirahat. Pagi harinya kurang lebih pukul 8 sampai 8.30 di tanggal 14 hari Kamis, kami melaksanakan pemeriksaan di Baris Krim Polri terhadap 3 orang saksi atas nama Richard, Kuat, dan Ricky. Pemeriksaan yang pertama itu ya? Pemeriksaan, betul yang mulia. Jadi pada saat itu jujur kami masih diawasi. Jadi pada saat itu masih ada senior-senior kami dari Propam yang melakukan pengawasan. Siapa saja yang mengawasi? Pada saat itu datang Pak Hendra Kurniawan, Pak Kombes Pol Agus Nurpatria, kemudian beserta ada Kompol Cuk juga karena Korspri pada saat itu berada di Baris Krim sampai melaksanakan pemeriksaan kurang lebih esok harinya yang mulia. Jadi mereka diperiksa kurang lebih hampir 19 jam, 18 sampai 19 jam kami melaksanakan. Mereka di backup dari Baris Krim. Baris Krim juga melaksanakan pemeriksaan mendampingi kami dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian setelah selesai, yang kami tahu sore harinya di tanggal 14, DVR CCTV tersebut dikirim ke laboratorium forensik dengan belum melaksanakan kegiatan administrasi yang lengkap saat itu yang mulia. Kemudian di tanggal 15-nya kami melaksanakan pemeriksaan kepada Bapak Ferdi Sambo, yaitu saya, Kasat Reskrim, kemudian ada Ibda Endra di situ. Kami melaksanakan pemeriksaan di Propam, di kantornya Pak FS saat itu. Ada hal menarik pada saat pemeriksaan terhadap saudara Ferdi Sambo ini? Pada saat pelaksanaan pemeriksaan normal seperti biasa yang mulia, bahwa beliau tetap mengatakan di dalam BAP bahwa setelah terjadi peristiwa tembak-menembak, beliau dihubungi oleh Ibu PC, kemudian memundurkan kendaraannya dan turun. Karena bertanya kepada ajudan, langsung beliau datang ke arah ruangan ke arah kamar Ibu PC saat itu. Jadi penyampaiannya saat itu beliau bertanya, di mana Ibu? Kemudian ditunjukkan oleh ajudan Ibu berada dalam kamar. Jadi Pak FS kemudian memeluk Ibu, keluar, memalingkan wajahnya agar tidak melihat mayat, kemudian keluar membawa ke saguling. Dari saguling kembali lagi, baru mengalami peristiwa yang kami jelaskan yang mulia pada saat awal tadi. Itu yang dijelaskan oleh saudara Ferdi Sambo pada saat saudara periksa di Baris Krim? Betul yang mulia. Kemudian dalam proses tersebut kami juga melaksanakan pemeriksaan kepada saksi-saksi lain, yaitu salah satunya Azan Romer yang dilakukan di Propam juga, karena saat itu mereka seluruh ajudan masih melekat sama Pak Ferdi Sambo. Jadi kami yang jemput bola untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka melengkapi hasil administrasi penyidikan kami dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian di tanggal 18 kami dari Polres, proses penyidikannya diserahkan kepada Polda Metro Jaya yang saat itu melaksanakan penarikan. Untuk tanggal 18 itu? Tanggal 18 yang mulia. Pada saat sebelum tanggal 18, pada saat saudara memeriksa Ferdi Sambo tadi, apakah Polres Jakarta Selatan juga memeriksa saudara Putri Chandrawati? Tidak yang mulia. Tidak ya? Tidak.
Saudara kapan ditempatkan khusus? Penempatan khususnya kapan? Saya di sel atau ditempatkan di dalam penempatan khusus tanggal 4 Agustus yang mulia. 4 Agustus. Selama berapa lama? Selama 30 hari. Selama 30 hari. Kemudian saudara disidang kode etik. Betul yang mulia. Hukuman apa yang saudara dapatkan dari sidang kode etik tersebut? Pertama dicopot jabatan, kemudian dimutasi, kemudian dipatsus selama 30 hari, kemudian didemosi selama 2 tahun. Mendapatkan demosi selama 2 tahun. Saat ini saudara bertugas di? Saat ini kami bertugas di Yanma Polri yang mulia. Baik. Selanjutnya saksi Danu. Saudara Danu Fajar. Siap yang mulia. Danu Fajar, saudara coba tampilkan gambar-gambar kemarin semua itu. Saudara yang melakukan identifikasi semua. Siap, betul yang mulia. Saudara melihat foto apa, mengambil gambar semua apa peristiwa yang terjadi, apa namanya, peristiwa mulai dari apa tempat jenazah sampai apa yang terjadi di lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Siap, betul yang mulia. Apakah saudara juga mengalami penekanan pada saat melakukan identifikasi di apa namanya lokasi? Putar semua, pelan-pelan putar semua. Apakah saudara mengalami penekanan pada saat saudara melakukan identifikasi terhadap di TKP tersebut? Mohon izin yang mulia, untuk penekanan tidak ada pada saya yang mulia. Hanya pada saat melakukan olah TKP merasa diawasin aja yang mulia. Merasa diawasin saja. Siap, tidak bebas. Coba foto jenazah, foto jenazah. Jenazah, foto jenazah. Pada saat saudara melihat di awal jenazah, foto jenazah, apa yang saudara temukan di lokasi ini? Saya temukan 10 selongsong itu sama 3 proyektil dan 4 serpian yang mulia. 10 selongsong di seputar jenazah tersebut ya? Ada di beberapa titik. Oh, dari beberapa titik. Saudara menemukan 10 selongsong, berapa proyektil? 3 proyektil dan 4 serpian yang mulia. Saudara yang pertama menyentuh tubuh jenazah ini. Siap. Apa yang saudara temukan dalam apa namanya tubuh jenazah ini? Luka-luka di mana saja? Untuk pemeriksaan saya temukan 1 lubang di dada sama luka robek di kelingking sebelah kiri dan jari manis sebelah kiri. Buka aja maskernya, nggak kedengaran karena direkam semua keterangan saudara. Saya temukan 1 peluru di dada, 1 lubang peluru, terus sama jari manis luka robek, jari manis sama di kelingking sebelah kiri, sama di hidung dan di bibir sebelah kiri yang mulia. Bibir sebelah kiri, oke. Siap. Saudara juga yang membalikkan tubuh jenazah. Betul yang mulia. Betul. Coba dilihatin foto jenazah sudah dibalik. Saudara membalikkan tubuh jenazah. Pada saat itu korban masih menggunakan masker? Betul, menggunakan masker yang mulia. Menggunakan masker. Siap. Apalagi yang saudara temukan? Enggak, setelah pada waktu membalik tubuh jenazah itu apa yang saudara temukan? Saya menemukan lubang itu aja dan luka pada tangan sebelah kiri yang mulia. Pada tangan sebelah kiri. Kelingking sama jari manis, sama hidung sama bibir yang mulia, sama mata sebelah kanan. Apa yang membuat saudara ragu pertama kali menemukan apa kejanggalan apa yang saudara temukan di awal? Mohon izin yang mulia, untuk pertama saya pas membalikkan jenazah itu menggunakan masker dan tidak adanya barang-barang milik korban dan darah 1 titik yang mulia. Bagaimana? Coba diulang.
Untuk kejanggalan yang pertama itu menggunakan masker, yang saya balikan jenazah itu menggunakan masker. Oke. Terus yang kedua, Apa yang jadi masalah jenazah menggunakan masker? saya tidak korban itu saya tidak mengetahui identitasnya pertama yang mulia, karena menggunakan masker itu. Ini Siap, betul yang mulia. di dekat telinga korban itu sebelah kiri ceceran darah, bukan lubang peluru, bukan proyektil peluru itu ya? Bukan, darah yang mulia. Oke. Kejanggalan yang pertama tadi saudara karena masih menggunakan masker. Siap. Ada apa dengan masker tersebut? Karena kalau saya tidak tahu itu awal itu kejadiannya tembak menembak atau mayat sakit yang mulia. Oh, mayat sakit. Awalnya siap. Saya pikir hanya mayat sakit. Begitu saya dapat informasi dari yang keterangan yang diambil dari penyidik bahwa itu tembak menembak. Begitu saya balikan jenazah itu kok menggunakan masker, sontak saya kaget yang mulia. Oke, terus? Habis itu saya lihat itu kok ada genangan darah hanya satu titik aja yang mulia. Di mana? Di bawah korban. Oh, di bawah tubuh korban tadi. Oke, Siap. kemudian? Untuk kejanggalan lain lagi ya tidak adanya ceceran darah yang dari korban itu yang mulia. Pertama kali ditembak. Terus yang ada kejanggalan apa lagi yang saudara temukan? Tidak ditemukannya barang-barang korban, hanya itu aja yang mulia. Oh, saudara diperintahkan oleh saudara AKP Samuel untuk melihat barang-barang korban, tetapi saudara tidak menemukannya. Siap, betul yang mulia. Terus apa lagi? Hanya itu yang mulia. Hanya itu saja. Apalagi keterangan yang saudara dapatkan dari proses identifikasi? Untuk proses tugas identifikasi hanya mengumpulkan barang bukti aja dan mencari barang bukti aja yang mulia. Sama foto-foto tadi? Sama dokumentasi. Betul. Saudara berapa kali melakukan olah TKP? Tanggal 8 sekali yang mulia. Tanggal 8 saja? Siap. Selebihnya? Tidak yang mulia. Tidak. Saudara ikut dijatuhi hukuman? Tidak yang mulia. Tidak ikut ditempatkan di penempatan khusus, tidak ya? Siap, tidak yang mulia. Saudara sulap abu. Apa yang saudara ketahui? Siap yang mulia. Coba ceritakan. Mohon izin yang mulia. Silakan. Jadi pada hari Jumat, kebetulan saya anggota langsung dari AKP Rifaizal Samuel. Pada hari Jumat saya melaksanakan tugas piket bersama Bribtu Reinhardt dan Bribtu Martin. Kemudian kami diperintahkan oleh Pak AKP Rifaizal Samuel untuk bersama-sama beliau ke rumah Pak Kasat. Kemudian kami bersama Pak AKP Rifaizal Samuel, Pak Kasubnit kami Ibda Arsete Fagunawan, Bribtu Reinhardt, Bribtu Martin dan Bribkada Nufajar Subekti. Kami menggunakan mobil dinas. Enggak, langsung aja coba ceritakan apa yang itu. Setelah kami sampai di Komplek Polri Duren 3, ternyata di depan jalan sudah ada beberapa kendaraan dinas, baik yang roda 4 maupun roda 2 dari Propam Mabes Polri. Enggak, ceritakan pada waktu saudara melakukan olah TKP itu. Siap. Jadi ketika kami masuk ke dalam, saya diperintahkan oleh Pak Kasat dan Pak Kanit untuk membantu Bribkadanu melakukan olah TKP. Saya mencatat apa yang Bribkadanu temukan, kemudian letak posisi barang bukti yang ditemukan. Pada saat itu kami menemukan 10 selongsong peluru, kemudian 3 butir proyektil dan 4 butir serpihan peluru. Di arah tembok yang ke lantai 2 terdapat 5 lubang, kemudian di
bahwa pintu sebelah kanan, tangan kanan almarhum ada 2 lubang, kemudian di atas rak TV ada 1 lubang dan di list plafon 1 lubang yang mulia. Setelah itu semua barang bukti yang ditemukan oleh Bribka Danu dikumpulkan dan ditemukan 1 senjata dalam penguasaan Baradae jenis Glock 17 berisi 1 buah magazen dan 12 butir amunisi serta 1 pucuk senjata api di sebelah tangan kiri jenazah jenis HS berisi 1 magazen dan 9 butir amunisi. Kemudian kedua pucuk senjata berikut magazen dan amunisi berikut 3 saksi tadi Baradae, Bribka Riki Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf dibawa oleh Kombes Pol Susanto ke Propam Polri. Sementara untuk barang bukti 10 selongsong, 3 proyektil dan 4 serpihan dibawa oleh Bribka Danu ke Polres Jakarta Selatan. Demikian yang mulia. Saudara sempat ngecek DVR CCTV nggak? Untuk saya tidak yang mulia. Tapi pada saat saudara diperintahkan oleh saudara AKP Samuel tadi, terus dihalangi oleh saudara Sambo, saudara tidak melakukan? Betul yang mulia, Pak AKP Faisal sempat memerintahkan kami untuk melakukan pemeriksaan DVR, namun karena ada kalimat yang diucapkan sehingga kami tidak melakukan. Apa yang diucapkan kalimatnya? Seperti yang Pak Rifaizal tadi sampaikan bahwa CCTV sudah mati kurang lebih 2 atau 3 minggu atau 3 bulan, saya lupa yang mulia. Yang menyampaikan? Pak Ferdi Sambo yang mulia. Saudara Ferdi Sambo. Saudara ikut melakukan pemeriksaan terhadap para saksi di kantor Biro Propam di kantor Provos dan pada hari Sabtu kurang lebih 09.00 WIB kami bersama-sama Pak AKP Faisal, Pak Ibda Endra, Pak Aibda Ridwan Janari dan Aibtu Ali Ahmadi ke Paminal Mabes Polri. Kebetulan saya diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Baradae. Namun belum sempat saya melakukan pemeriksaan, saya diperintah oleh Pak Kanit dan Pak Kasat untuk kami kembali ke TKP. Sehingga pemeriksaan oleh Baradae dilakukan oleh Ibda Endra Budi Gunawan. Saya baru bisa melakukan pemeriksaan terhadap ketiga orang saksi, salah satunya Pak Kuat Ma'ruf pada hari Kamis tanggal 14 di Subdit 5 Barreskrim Polri. Apa yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf pada hasil pemeriksaan itu secara singkatnya? Jadi memang pada saat pemeriksaan di Mabes Polri kami didampingi oleh penyidik dari Barreskrim Polri. Kami mendalami terkait kegiatan sebelumnya sampai di Duren 3, jadi kegiatan di Magelang sampai dengan almarhum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Keterangan yang disampaikan oleh Kuat Ma'ruf pada saat kami melakukan pemeriksaan, jadi pada hari Jumat itu Pak Kuat ini memegang tas ibu, berjalan paling depan, kemudian disusul ibu, dan di sebelah kirinya belakang ibu ada Baradae. Kemudian pada saat sampai di garasi, Baradae naik melalui tangga samping pintu dapur untuk langsung ke lantai 2, sementara Pak Kuat Ma'ruf dan ibu melalui pintu dapur masuk ruang tengah sampai Pak Kuat mengantar ibu ke depan pintu kamar. Kemudian Pak Kuat menyampaikan dia menyerahkan tas ke ibu. Setelah itu Pak Kuat karena waktunya sudah mau
cabenya cok. Biar nggak usah. Senjata. Dia. Iya, sekarang sampai situ. Iya, sudah. Dan di plastik itu yang satu. Bagiannya di situ. Iya, itu bagiannya di situ. Iya. Enggak, itu soalnya untuk diserahkan ada bagian-bagiannya. Belum masih di luar. Baru satu lagi. Jauh. Oke. Ya. Ya. Ya.
Dimohon berdiri, majelis masuk ruang sidang. Silakan duduk. Silakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 796 atas nama Ferdi Sambo dan nomor 797 atas nama Putri Chandrawati. Skors dicabut, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan dipanggil kembali saksi-saksinya. Silakan dilanjutkan. Saksi Ridwan ya, Kasat
Saya mau pakai sarung-sarung dua dulu. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan dulu. Masih panjang. Karena memang perintahnya dari awal yang kami tahu adalah tidak boleh ramai, kemudian akhirnya ada keributan kecil di lokasi tersebut. Akan tetapi jujur pada saat itu Pak HK tidak ada marah yang mulia. Tidak ada marah. Menurut saya pada saat itu normal seperti biasa. Memang pada saat itu keluarga terlihat histeris dan kami menganggap itu suatu hal yang wajar. Kemudian saya jelaskan terkait proses penyidikan sementara, hasil sementara. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian di hari Rabu kami kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta pagi hari menggunakan pesawat yang sama. Saat itu setelah sampai saya berkoordinasi dengan Ibda Arsad terkait laporan-laporan TKP. Kemudian siang harinya kami melaksanakan rapat yang saat itu dihadiri oleh Bapak Kabar Eskrim dan Bapak Kabak Intelkam. Kami laporan normal seperti biasa. Sore harinya saya ditelepon oleh Pak Baikuni kurang lebih pukul 3:30 yang mulia. Akan tetapi saya masih berada di lokasi rapat. Kemudian beberapa jam kemudian ditelepon lagi oleh Kompol Cuk saat itu bahwa akan menyerahkan CCTV yang kemarin. Karena saya tidak terfokus, saya masih melaksanakan rapat, saya sampaikan, baik Bang, nanti kami
ambil. Kami dapat informasi bahwa DVR CCTV tersebut diserahkan ke AKP Irfan. Nanti silakan kamu berkoordinasi dengan Irfan. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Sehingga pukul 19.00 malam hari saya merapat ke Ditripidum lantai 4 Baris Krim Polri untuk mengambil DVR tersebut. Setelah kami ambil beserta satu orang anggota yaitu Ibda Endra, kami dihubungi oleh Kasat untuk balik ke TKP. Untuk balik ke TKP terkait ada arahan dari Kapolres dan Wakapolres terkait spesifik pembagian tugas yang lebih detail dalam penanganan kasus perkara ini. Sampai malam hari, kurang lebih pukul 2 atau setengah 3 malam hari, kami balik ke Polres, kami seluruh penyidik melaksanakan anef kecil, kemudian istirahat. Pagi harinya kurang lebih pukul 8 sampai 8.30 di tanggal 14 hari Kamis, kami melaksanakan pemeriksaan di Baris Krim Polri terhadap 3 orang saksi atas nama Richard, Kuat, dan Ricky. Pemeriksaan yang pertama itu ya? Pemeriksaan, betul yang mulia. Jadi pada saat itu, jujur kami masih diawasi. Jadi pada saat itu masih ada senior-senior kami dari Propam yang melakukan pengawasan. Siapa saja yang mengawasi? Pada saat itu datang Pak Hendra Kurniawan, Pak Kombes Pol Agus Nurpatria, kemudian beserta ada Kompoljuk juga karena Korspri pada saat itu berada di Baris Krim sampai melaksanakan pemeriksaan kurang lebih esok harinya yang mulia. Karena memang perintahnya dari awal yang kami tahu adalah tidak boleh ramai, kemudian akhirnya ada keributan kecil di lokasi tersebut. Akan tetapi jujur pada saat itu Pak HK tidak ada marah yang mulia. Tidak ada marah. Menurut saya pada saat itu normal seperti biasa. Memang pada saat itu keluarga terlihat histeris dan kami menganggap itu suatu hal yang wajar. Kemudian saya jelaskan terkait proses penyidikan sementara, hasil sementara.
Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian di hari Rabu kami kembali ke Jakarta. ke Jakarta pagi hari menggunakan pesawat yang sama. Saat itu setelah sampai, saya berkoordinasi dengan Ibda Arsad terkait laporan-laporan TKP. Kemudian siang harinya kami melaksanakan rapat yang saat itu dihadiri oleh Bapak Kabar Eskrim dan Bapak Kabak Intelkam. Kami laporan normal seperti biasa. Sore harinya saya ditelepon oleh Pak Baikuni kurang lebih pukul 3:30 yang mulia. Akan tetapi saya masih berada di lokasi rapat. Kemudian beberapa jam kemudian ditelepon lagi oleh Kompol Cuk saat itu bahwa akan menyerahkan CCTV yang kemarin. Karena saya tidak terfokus, saya masih melaksanakan rapat, saya sampaikan, baik Bang, nanti kami ambil. Kami dapat informasi bahwa DVR CCTV tersebut diserahkan ke AKP Irfan. Nanti silakan kamu berkoordinasi dengan Irfan. Bahasanya kurang lebih seperti itu. Sehingga pukul 19.00 malam hari, saya merapat ke Ditripidum lantai 4 Baris Krim Polri untuk mengambil DVR tersebut. Setelah kami ambil beserta satu orang anggota yaitu Ibda Endra, kami dihubungi oleh Kasat untuk balik ke TKP. Untuk balik ke TKP terkait ada arahan dari Kapolres dan Wakapolres terkait spesifik pembagian tugas yang lebih detail dalam penanganan kasus perkara ini. Sampai malam hari, kurang lebih pukul 2 atau setengah 3 malam hari, kami balik ke Polres, kami seluruh penyidik melaksanakan anef kecil, kemudian istirahat. Pagi harinya kurang lebih pukul 8 sampai 8.30 di tanggal 14 hari Kamis, kami melaksanakan pemeriksaan di Baris Krim Polri terhadap 3 orang saksi atas nama Richard, Kuat, dan Ricky. Pemeriksaan yang pertama itu ya? Pemeriksaan, betul yang mulia. Jadi pada saat itu, jujur kami masih diawasi. Jadi pada saat itu masih ada senior-senior kami dari Propam yang melakukan pengawasan. Siapa saja yang mengawasi? Pada saat itu datang Pak Hendra Kurniawan, Pak Kombes Pol Agus Nurpatria, kemudian beserta ada Kompol Juk juga karena Korspri pada saat itu berada di Bareskrim sampai melaksanakan pemeriksaan kurang lebih esok harinya yang mulia. Jadi mereka diperiksa kurang lebih hampir 19 jam, 18 sampai 19 jam. Kami mereka backup dari Bareskrim. Bareskrim juga melaksanakan pemeriksaan mendampingi kami dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian setelah selesai, yang kami tahu sore harinya di tanggal 14 DVR CCTV tersebut dikirim ke laboratorium forensik dengan belum melaksanakan kegiatan administrasi yang lengkap saat itu yang mulia. Kemudian di tanggal 15-nya kami melaksanakan pemeriksaan kepada Bapak Ferdi Sambo, yaitu saya, Kasat Reskrim, kemudian ada Ibda Endra di situ. Kami melaksanakan pemeriksaan di Propam, di kantornya Pak FS saat itu. Ada hal menarik pada saat pemeriksaan terhadap saudara Ferdi Sambo ini? Pada saat pelaksanaan pemeriksaan, normal seperti biasa yang mulia, bahwa beliau tetap mengatakan di dalam BAP bahwa setelah terjadi peristiwa tembak-menembak, beliau dihubungi oleh Ibu PC, kemudian memundurkan kendaraannya dan turun. Karena bertanya kepada ajudan, langsung beliau datang ke arah ruangan ke arah kamar Ibu PC saat itu. Jadi penyampaiannya saat itu beliau bertanya, di mana Ibu? Kemudian ditunjukkan oleh ajudan Ibu berada dalam kamar. Jadi Pak FS kemudian memeluk Ibu, keluar, memalingkan wajahnya agar tidak melihat mayat, kemudian keluar membawa ke saguling. Dari saguling kembali lagi, baru mengalami peristiwa yang kami jelaskan yang mulia pada saat awal tadi. Itu yang dijelaskan oleh saudara Ferdi Sambo pada saat saudara periksa di Bareskrim. Betul yang mulia. Kemudian dalam proses tersebut kami juga melaksanakan pemeriksaan kepada saksi-saksi lain, yaitu salah satunya Azan Romer yang dilakukan di Propam juga.
karena saat itu mereka seluruh ajudan masih melekat sama Pak Ferdi Sambo. Jadi kami yang jemput bola untuk melaksanakan pemeriksaan dalam rangka melengkapi hasil administrasi penyidikan kami dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian di tanggal 18 kami dari Polres proses penyidikannya diserahkan kepada Polda Metro Jaya yang saat itu melaksanakan penarikan. Untuk Tanggal 18 itu? Tanggal 18 yang mulia. Pada saat sebelum tanggal 18, pada saat saudara memeriksa Ferdi Sambo tadi, apakah Polres Jakarta Selatan juga memeriksa saudara Putri Chandrawati? Tidak yang mulia. Tidak ya? Tidak. Oke. Saudara kapan ditempatkan khusus? Penempatan khususnya kapan? Saya di sel atau ditempatkan di dalam penempatan khusus tanggal 4 Agustus yang mulia. 4 Agustus. Selama berapa lama? Selama 30 hari. Selama 30 hari. Kemudian saudara disidang kode etik. Betul yang mulia. Hukuman apa yang saudara dapatkan dari sidang kode etik tersebut? Pertama dicopot jabatan, kemudian dimutasi, kemudian dipatsus selama 30 hari, kemudian didemosi selama 2 tahun. Mendapatkan demosi selama 2 tahun. Saat ini saudara bertugas di? Saat ini kami bertugas di Yanma Polri yang mulia. Baik. Selanjutnya saksi Danu. Saudara Danu Fajar. Siap yang mulia. Danu Fajar, saudara coba tampilkan gambar-gambar kemarin semua itu. Saudara yang melakukan identifikasi semua. Siap, betul yang mulia. Saudara melihat foto apa, mengambil gambar semua apa peristiwa yang terjadi, apa namanya, peristiwa mulai dari tempat jenazah sampai apa yang terjadi di lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Ya, betul yang mulia. Apakah saudara juga mengalami penekanan pada saat melakukan identifikasi di lokasi? Putar semua, pelan-pelan putar semua. Apakah saudara mengalami penekanan pada saat saudara melakukan identifikasi terhadap di TKP tersebut? Mohon izin yang mulia, untuk penekanan tidak ada pada saya yang mulia. Hanya pada saat melakukan olah TKP merasa diawasin aja yang mulia. Merasa diawasin saja. Siap, tidak bebas. Coba foto jenazah, foto jenazah. Foto jenazah. Pada saat saudara melihat di awal jenazah, foto jenazah, apa yang saudara temukan di lokasi ini? Saya temukan 10 selongsong itu sama 3 proyektil dan 4 serpian yang mulia. 10 selongsong di seputar jenazah tersebut ya? Ada di beberapa titik. Oh, dari beberapa titik. Saudara menemukan 10 selongsong, berapa proyektil? 3 proyektil dan 4 serpian yang mulia. Saudara yang pertama menyentuh tubuh jenazah ini. Siap. Apa yang saudara temukan dalam tubuh jenazah ini? Luka-luka di mana saja? Untuk pemeriksaan saya temukan 1 lubang di dada, sama luka robek di kelingking sebelah kiri dan jari manis sebelah kiri. Buka aja maskernya, nggak kedengaran karena direkam semua keterangan saudara. Saya temukan 1 peluru di dada, 1 lubang peluru, terus sama jari manis luka robek, jari manis sama di kelingking sebelah kiri, sama di hidung dan di bibir sebelah kiri yang mulia. Bibir sebelah kiri, oke. Siap. Saudara juga yang membalikkan tubuh jenazah. Betul yang mulia. Betul. Coba dilihatin foto jenazah sudah dibalik. Saudara membalikkan tubuh jenazah. Pada saat itu korban masih menggunakan masker. Betul, menggunakan masker yang mulia. Menggunakan masker. Siap.
Apalagi yang saudara temukan? Enggak, setelah pada waktu membalik tubuh jenazah itu apa yang saudara temukan? Saya menemukan lubang itu aja dan luka pada tangan sebelah kiri yang mulia. Pada tangan sebelah kiri. Kelingking sama jari manis, sama hidung sama bibir yang mulia, sama mata sebelah kanan. Apa yang membuat saudara ragu pertama kali menemukan kejanggalan apa yang saudara temukan di awal? Mohon izin yang mulia, untuk pertama saya pas membalikkan jenazah itu menggunakan masker dan tidak adanya barang-barang milik korban dan darah satu titik yang mulia. Bagaimana? Coba diulang. Untuk kejanggalan yang pertama itu menggunakan masker, yang saya balikkan jenazah itu menggunakan masker. Oke. Terus yang kedua, apa yang jadi masalah jenazah menggunakan masker? saya tidak korban itu saya tidak mengetahui identitasnya pertama yang mulia karena menggunakan masker itu. Ini. Siap, betul yang mulia. Di dekat telinga korban itu sebelah kiri ceceran darah, bukan lubang peluru, bukan proyektil peluru itu ya? Bukan, darah yang mulia. Oke. Kejanggalan yang pertama tadi saudara karena masih menggunakan masker. Siap. Ada apa dengan masker tersebut? Karena kalau saya tidak tahu itu awal itu kejadiannya tembak menembak atau mayat sakit yang mulia. Oh, mayat sakit. Awalnya siap. Saya pikir hanya mayat sakit. Begitu saya dapat informasi dari yang keterangan yang diambil dari penyidik bahwa itu tembak menembak. Begitu saya balikan jenazah itu kok menggunakan masker, sontak saya kaget yang mulia. Oke, terus? Habis itu saya lihat itu kok ada genangan darah hanya satu titik aja yang mulia. Di mana? Di bawah korban. Oh, di bawah tubuh korban tadi. Oke, kemudian? Untuk kejanggalan lain lagi ya tidak adanya ceceran darah yang dari korban itu yang mulia. Pertama kali ditembak. Terus yang ada kejanggalan apa lagi yang saudara temukan? Tidak ditemukannya barang-barang korban, hanya itu aja yang mulia. Oh, saudara diperintahkan oleh saudara AKP Samuel untuk melihat barang-barang korban, tetapi saudara tidak menemukannya. Siap, betul yang mulia. Terus apa lagi? Hanya itu yang mulia. Hanya itu saja. Apalagi keterangan yang saudara dapatkan dari proses identifikasi? Untuk proses tugas identifikasi hanya mengumpulkan barang bukti aja dan mencari barang bukti aja yang mulia. Sama foto-foto tadi? Sama dokumentasi. Betul. Saudara berapa kali melakukan olah TKP? Tanggal 8 sekali yang mulia. Tanggal 8 saja? Siap. Selebihnya? Tidak yang mulia. Tidak. Saudara ikut dijatuhi hukuman? Tidak yang mulia. Tidak ikut ditempatkan di penempatan khusus, tidak ya? Siap, tidak yang mulia. Saudara Sulap